Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Naswa Yumna, dengan dua rekan saya, Deden Nur Hidayat dan Rizky Abiudafa, akan mempresentasikan materi mengenai implementasi ERP menggunakan Odoo modul akunting. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian modul akunting pada Odoo. Fungsi-fungsinya, peran modul tersebut dalam proses bisnis perusahaan, serta contoh penerapan dalam dunia kerja. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Penjelasan modul akunting. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai modul akunting pada Odoo. Modul akunting merupakan salah satu modul penting dalam sistem ERP Odoo yang digunakan untuk mengelola seluruh aktivitas keuangan perusahaan. Modul ini membantu perusahaan dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan, mengelola piutang, melakukan rekonsiliasi bank, hingga menyusun laporan keuangan secara otomatis. Keunggulannya dari modul akunting adalah kemampuannya untuk terintegrasi dengan berbagai modul lain seperti sales, inventory, dan manufacturing. Dengan adanya integrasi tersebut, setiap transaksi yang terjadi pada modul lain akan langsung tercatat secara otomatis pada bagian keuangan secara real-time, sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan dan meningkatkan efisiensi kerja. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi dari modul akunting. Secara umum, modul akunting berfungsi untuk mengelola seluruh aktivitas keuangan perusahaan secara terintegrasi. Adapun fungsi utama dari modul ini antara lain: pertama, pencatatan transaksi keuangan, yaitu mencatat seluruh aktivitas pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Yang kedua, ada pengelolaan customer invoice, yaitu pengelolaan faktur atau tagihan yang diberikan kepada pelanggan. Yang ketiga, ada pengelolaan vendor bills, yaitu mengelola tagihan dari pemasok atau vendor. Yang keempat, ada manajemen kas dan bank, untuk memantau arus kas perusahaan. Yang kelima, ada pengelolaan pajak, sehingga perhitungan pajak dapat dilakukan secara otomatis dan lebih akurat. Yang keenam, ada penyusunan laporan keuangan, seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Yang ketujuh, ada rekonsiliasi transaksi bank, yaitu mencocokkan data transaksi perusahaan dengan mutasi rekening bank. Dengan fungsi-fungsi tersebut, perusahaan dapat mengelola keuangan secara lebih efektif dan efisien. Pada slide berikutnya akan dijelaskan mengenai peran modul akunting dalam proses bisnis perusahaan. Dalam sistem ERP, modul akunting berperan sebagai pusat pengelolaan data keuangan yang menerima informasi dari berbagai departemen atau modul lainnya. Beberapa peran penting akunting dalam proses bisnis adalah mencatat seluruh transaksi keuangan secara otomatis, mengontrol arus kas perusahaan, memantau piutang pelanggan dan utang kepada pemasok, menyediakan laporan keuangan untuk manajemen, mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data keuangan yang akurat. Contoh integrasi antar modul adalah sebagai berikut. Proses penjualan seperti sales order, invoice, pembayaran, dan jurnal akuntansi. Artinya, ketika bagian penjualan membuat pesanan pelanggan, sistem akan menghasilkan invoice, mencatat pembayaran, dan secara otomatis membuat jurnal akuntansi. Proses pembelian seperti purchase order, vendor bill, pembayaran, dan jurnal akuntansi. Ketika perusahaan melakukan pembelian, sistem akan membuat tagihan vendor dan mencatat transaksi pembayaran secara otomatis. Proses penyediaan seperti inventory, perubahan nilai persediaan,
dan pencatatan akuntansi otomatis. Setiap perubahan stok barang akan langsung memengaruhi pencatatan keuangan perusahaan melalui integrasi tersebut. Seluruh data bisnis dapat terhubung dalam satu sistem yang terpusat. Pada slide terakhir, kami akan menjelaskan contoh penerapan modul akunting pada sebuah perusahaan distribusi barang elektronik. Pertama, skenario penjualan. Bagian penjualan membuat sales order untuk pelanggan. Kemudian sistem Odoo secara otomatis menghasilkan invoice atau tagihan. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, sistem akan mencatat penerimaan kas dan mengurangi saldo piutang pelanggan. Secara otomatis, laporan keuangan perusahaan juga akan diperbarui secara real time. Skenario pembelian. Bagian pembelian membuat purchase order pada vendor. Selanjutnya, vendor mengirimkan tagihan yang kemudian dicatat sebagai vendor bill di Odoo. Setelah perusahaan melakukan pembayaran melalui bank, sistem akan mencatat pengurangan kas dan pelunasan utang kepada vendor. Melalui proses tersebut, perusahaan dapat memantau kondisi keuangan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan. Demikian presentasi kami mengenai implementasi ERP menggunakan Odoo modul akunting. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa modul akunting pada Odoo memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola keuangan perusahaan karena mampu mengintegrasikan berbagai proses bisnis ke dalam satu sistem yang terpusat, otomatis, dan real-time. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 4 mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Abiudafa dari Prodi Sistem Informasi Universitas Pamulang. Pada video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas implementasi sistem ERP menggunakan Odoo. Sesuai dengan pembagian tugas, modul utama yang kami pilih untuk studi kasus ini adalah modul akuntansi. Langkah pertama untuk memulai implementasi adalah masuk ke dalam sistem Odoo perusahaan yang telah kami siapkan. Di halaman login ini, kita memasukkan email dan kata sandi, lalu klik tombol login. Setelah berhasil masuk, kita akan langsung diarahkan ke halaman utama. Seperti yang terlihat di layar, sistem ERP ini memiliki berbagai macam modul yang sudah kami install untuk mendukung operasional bisnis fiktif kami, mulai dari penjualan, pembelian, hingga manajemen proyek. Namun, karena fokus utama simulasi kita adalah pencatatan dan pelaporan keuangan, mari kita langsung buka modul akuntansi. Dari halaman ini akan memulai konfigurasi dan menjalankan skenario proses bisnis. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam dashboard modul akuntansi dan sistem sudah siap digunakan. Cukup sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengimplementasian penerapan modul accounting pada Odoo versi 18 ini. Di sini saya telah menyiapkan sebuah studi kasus, yaitu mengenai tentang PT Media Elektronik yang melakukan transaksi pada bulan Juni. Di sini PT Media melakukan modal awal sekitar 50 juta yang disetor ke kas. Kita bisa masukkan di akuntansi, ke entry jurnal, dan buat baru. Di sini kita tulis referensinya. Kita tulis tanggal akuntansinya dan
Cost basis. Kita tambahkan baru, kita pilih kas, nama PT kita, dan tulis modal awal. Masukkan jumlah uangnya. Lalu kita tambah baris lagi. Kita cari modal awal. Start. Tulis PT Medijaya Elektronik. Tulis modal awal. Lalu kita rekam. Maka ini udah tersimpan di akuntansi yang reguler. Lalu kalau kita lihat dari dokumennya, tarif tadi kasusnya yaitu pesannya memilih stok 10 nos Fairlock dengan harga 103.000 per unit. Maka kita di sini ke pemasok bagian tagihan, kita buat baru, kita bikin nama PT-nya, kita pakai nama PT yang sudah ada di kertas sebelumnya saja. Contohnya PT Motor Elektronik Indonesia. Kita simpan dan kita masukkan tanggal tagihannya. Ini kita masukkan kalau kita ada gunakan yang kita tagihan. Terima pembayarannya, kita tulis konten, ini kita purchase, pembelian, kita tulis semua. Kita buat masukkan kuantitinya yaitu 10, ini harga untuk pajaknya karena tidak ada pajak di induk kedekatan kita jalan aja. Kita cari barang untuk dijual kembali karena kita beli barang ini untuk dijual kembali. Lalu kita konfirmasi. Dan ini adalah bill tagihan perusahaan kita. Kalau kita ingin bayar, kita bisa klik bayar, pilih pembayarannya melalui bank atau tunai, manual payment, kita create payment, dan dia sudah terekam. Dan dia sudah ada di pembayaran dengan lunas. Lalu kita lihat studi kasus ini, yaitu menjual 5 emas. Lalu emas yang sudah kita beli tadi laku 5 kepada pelanggan PT Teknologi Nusantara seharga 200.000. Ke pelanggan, faktur. Kita lihat dulu karena di sini dia secara kredit, maka kita buatnya di bagian catatan kredit. Buat baru dan kita cari. Teknologi Nusantara. Dan edit.
Kita masukkan jalannya aja, contohnya asal aja, jabatannya apa NPWP-nya kalau ada kita simpan, tanggal fakturnya kita masukkan aja, terima pembayarannya kita kasih 15 hari, penjualan kita cari produk itu mouse, penjualan kualitasnya tadi 5, harganya karena kita jual jadi kita ambil untung sedikit, itu 200.000. Terus kita jalani, kita kembali pajak, lalu kita konfirmasi. Dan ini catatan kredit milik dekat teknologi Nusantara. Kita juga di sini bisa melakukan kirim pesan. Kita bisa kirim ke PT-nya. Kita bisa masuk like out-nya, tabelnya, gimana, logonya seperti apa, alamatnya di mana. Nanti ini bisa kita kirimkan ke PT Teknologi Nusantara. Misalnya dia sudah bayar, kita pilih mau bank atau tunai, kita klik payment, maka dia akan payment dan dia akan masuk ke bagian pembayaran. Pembayarannya lunas. Untuk melihat laporan, kita di sini bisa lihat berbagai laporan. Ada neraca keuangan, laba rugi, laporan alert kas, neraca saldo, buku besar umum, dan lain sebagainya. Kita bisa cek satu persatu. Di sini tertulis rekening bank dan kasnya ada 50 juta, utangnya 10 juta, terus 40 juta, dan ini dan total penghasilannya belum ada. Sebelum relokasi platform ini seperti ini, ini bisa kita ekspor ke PDF maupun ke Excel. Kita bisa lihat juga dengan laba dan rugi. Ini mungkin laba sini. Kita juga bisa lihat neraca saldo. Kasih sekian, ini sekian, total sekian. Dan ini grafiknya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.